Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Ramadhani dengan NIM 2506501 dari Pendidikan Teknik Elektronika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PPT dari artikel yang kemarin saya buat, yaitu dengan judul Implementasi SIMS berbasis IoT dari Strategi Efisiensi Energi untuk SDG 9. Baik, saya mulai. Awal pertama PPT pada hari ini yaitu tentang masalah yang terjadi secara umum di kehidupan sehari-hari. Yaitu masalah yang sering terjadi ada 3. Yang pertama, lupa mematikan AC atau lampu saat keluar rumah. Hal ini menjadi pemborosan energi di tempat atau di lingkungan tersebut. Yang kedua, itu kebiasaan kecil yang tadi atau ini adalah penyumbang utama pemborosan energi secara nasional. Yang ketiga, terjadi dampaknya yaitu tagihan pun membengkak dan peningkatan emisi karbon pun meningkat. Jadi, dari akar permasalahan tersebut, di sini ada 3 yang menjadi acuan dalam PPT kali ini, yaitu perangkat modern. Jumlah alat elektronik rumah tangga terus bertambah secara signifikan secara tahun ke tahun. Karena bertambahnya penduduk, terus bertambahnya rumah-rumah yang dibangun. Yang kedua yaitu adanya kebiasaan buruk dari perilaku membiarkan perangkat elektronik tadi tetap menyala saat tidak digunakan. Nah, yang ketiga yaitu minim audit, yaitu kurangnya pemantauan sistem kelistrikan rumah yang memadai. Hal ini menjadi pemborosan pun lebih besar dan energi yang dipakai itu lebih meningkat pula. Lalu ada urgensi dan tujuan dari SDG 9 ini, yaitu yang pertama mendukung SDG 9 dengan industri, inovasi, dan infrastruktur. Yang kedua, yaitu mengubah peran pengguna dari pasif menjadi aktif dan terukur. Hal ini mengubah pemeran pengguna dari pasif dari hal yang tidak aktif secara sehari-hari menjadi aktif dan terukur karena selalu memantau pemborosan energi atau penggunaan energi yang dipakai. Yang ketiga, yaitu peran teknik elektronika dalam kolaborasi canggih antara hardware dan software. Nah, di sini ada pula target efisiensi yang ada di artikel itu. Jadi ada 53% potensi kita untuk menghemat energi tersebut dengan menerapkan sistem SIM yang berbasis otomatisasi penuh tadi. Rumah tangga dapat mengurangi konsumsi energi secara drastis dibandingkan rumah konvensional yang lainnya. Adapun anatomi SIMS atau penggunaan SIMS yang kita pakai untuk mengurangi penggunaan energi tersebut tadi ada 3, yaitu yang pertama input menggunakan sensor. Nah, sensor ini berguna untuk mendeteksi keberadaan manusia atau suhu dan intensitas cahaya secara real time. Yang kedua, yaitu ada proses kita menggunakan MCU, yaitu microcontroller seperti ESP32 memproses data dan mengambil keputusan otomatis. Nah, yang ketiga, kita menggunakan output. Output yang kita gunakan yaitu menggunakan code. Berguna untuk mengirim data ke internet untuk analisis dan pemantauan jarak jauh dari penggunaan energi yang digunakan tadi. Nah, perbandingan metode ini terbagi menjadi 3, yaitu manual, menggunakan metode sensor gerak. Yang ketiga yaitu menggunakan SIM atau full.
Nah, di sini ada presentase yaitu manual. Kita menggunakan 0% untuk metode manual ini. Sedangkan untuk sensor gerak, kita menggunakan 40% dari metode yang kita gunakan untuk membuat alat tadi. Dan yang ketiga yaitu SIMS full secara 53%. Hal ini menawarkan efisiensi yang tertinggi. Oke, di sini kita juga akan menghadapi tantangan dan solusi yang akan dihadapi dalam membuat SIMS tadi. Yaitu yang pertama, tantangannya persepsi teknis yang rumit dan privasi data. Nah, persepsi teknis yang rumit ini mengait tentang coding-coding data yang akan dibuat nanti untuk SIMS tersebut. Di sini solusinya untuk lulusan elektro atau elektronika. Yang ketiga yaitu ada desain antarmuka UI yang mudah. Lalu keempat, protokol keamanan cyber security yang kuat. Hal ini tentu untuk memperkuat data-data yang dibuat tadi seperti coding tadi dalam SIMS agar tidak bocor atau tidak terbuka secara umum seperti itu. Nah, kunci keberhasilan dalam alat otomatis yang saya buat yaitu yang ada di artikel tadi, Smart Home Energy Management tadi, itu kuncinya integrasi hardware atau sensor dan software dalam algoritma adalah solusi nyata untuk masa depan energi bersih dan infrastruktur yang tangguh. Rekomendasi strategis lainnya ada untuk pendidikan. Nah, dalam artikel tersebut, artikel yang saya buat di PPT ini itu mampu untuk integrasi kurikulum IoT, pemrograman lanjut, dan audit energi. Dalam pendidikan ini, jadi kita bisa mempelajarinya lebih lanjut dalam Smart Home Energy Management ini. Yang kedua tentu ada pula untuk pemerintahan. Nah, di sini insentif pajak atau subsidi untuk instalasi listrik pintar itu akan sedikit mengecil atau tidak terjadi pemborosan lagi. Yang ketiga yaitu dengan adanya riset. Riset yang dikembangkan dalam artikel yang saya kemukakan itu yaitu untuk pengembangan protokol hemat energi dan UI ramah pengguna. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih untuk selalu mendengarkan presentasi saya dari awal sampai akhir. Di sini ada pula kesimpulannya yaitu mewujudkan masa depan energi berkelanjutan dengan menggunakan Smart Home Energy Management. Itu saja yang saya presentasikan. Jika ada kesalahan kata atau dalam presentasi kurang dipahami dalam pembahasan saya yang kurang baku, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.